Hai sahabat pintar, jumpa kembali bersama Bu Guru ya di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dengan diagram garis. Nah, anak-anak seperti apa dan bagaimana? Mari kita simak video berikut ini ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar di samping ini memadukan pengukuran data pribadi, berat badan, dan tinggi badan. Data berat badan dan tinggi badan dapat disajikan dalam diagram garis ya. Diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data. Data berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut data kontinu. Di sekolah, Beni dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan. Penimbangan badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Beni memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Catatan berat badan Beni selama 5 tahun adalah sebagai berikut ya. Pada tabel berikut ini tertera keterangan umur dan juga berat badan Beni. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan tabel berat badan Beni berikut ini ya. Nah, berikut ini adalah tabel berat badan Beni, yaitu terdiri dari umur dalam tahun, berat badan dalam kilogram, dan juga pasangannya. Pada umur 7 tahun, berat badan Beni 25 kg. Sehingga pasangannya 7 dan 25. Pada umur 8 tahun, berat badan Beni 28 kg. Pasangannya menjadi 8 dan 28. Kemudian pada umur 9 tahun, berat badan Beni 32 kg. Pasangannya menjadi 9 dan 32. Nah, kemudian pada umur 10 tahun, berat badan Beni 33 kg. Pasangannya adalah 10 dan 33. Nah, yang terakhir, umur Beni saat 11 tahun, berat badannya adalah 35 kg. Sehingga pasangannya 11 dan 35. Nah, dari data berikut ini kita akan membuat diagram garisnya ya. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat diagram garis. Nah, ini adalah contoh dari diagram garis. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat garis horizontal atau mendatar. Garis horizontal biasanya digunakan untuk waktu. Pada contoh di samping berikut ini, garis horizontal diisi dengan umur siswa ya. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu membuat garis vertikal atau garis tegak. Garis vertikal pada contoh di samping berikut ini diisi dengan berat badan siswa. Nah, anak-anak kemudian buatlah titik-titik pasangan antar umur dan berat badan. Misalnya 7 dan 25. Kemudian langkah terakhir kalian hubungkan titik-titik dengan garis. Nah, anak-anak, perkembangan berat badan Beni dapat disajikan dalam diagram garis sebagai berikut. Coba kalian perhatikan diagram garis berikut ini. Berdasarkan diagram garis tersebut, terlihat adanya peningkatan berat badan Beni mulai umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Peningkatan yang paling tinggi adalah waktu Beni berumur 8 tahun ke umur 9 tahun, yaitu dari 28 kg ke 32 kg. Adanya peningkatan sebanyak 4 kg. Garis tersebut menunjukkan perkembangan berat badan ya anak-anak. Apabila semakin ke kanan dan naik, maka artinya berat badannya juga naik. Jika garis yang menghubungkan suatu titik dengan titik lainnya itu landai, maka peningkatannya tidak terlalu besar. Nah, apabila
garis yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya itu semakin curam, artinya ada kenaikan atau peningkatan yang sangat besar ya. Tinggi badan Melly dicatat secara berkala. Pengukuran berat badan juga untuk memantau perkembangan anak ya. Melly memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Catatan tinggi badan Melly selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel yang berisi tentang keterangan umur dan tinggi badan Melly. Pada saat umur 7 tahun, tinggi badan Melly 125 cm. Saat umur 8 tahun, tinggi badan Melly 135 cm. Saat umur Melly 9 tahun, tinggi badannya 140 cm. Nah, kemudian saat umur 10 tahun, tinggi badan Melly 145 cm. Dan yang terakhir, saat umur 11 tahun, tinggi badan Melly 150 cm. Anak-anak, perkembangan tinggi badan Melly dapat disajikan dalam diagram garis sebagai berikut ya. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik diagram garis berikut ini. Pada diagram garis ini tertera umur dan juga tinggi badan Melly. Dari diagram garis di atas ini, pertumbuhan tinggi badan Melly meningkat dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Nah, bisa terlihat ya dari garis yang berwarna merah ini. Peningkatan tertinggi ketika Melly umur 7 tahun ke umur 8 tahun. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami, kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Berikut ini adalah tabel berat badan seorang bayi yang dipantau sejak lahir sampai berumur 9 bulan. Nah, pertanyaannya, buatlah diagram garisnya. Kemudian pada umur berapa bulan berat badannya menurun. Nah, selanjutnya pada umur berapa bulan berat badannya tetap. Kalian buat terlebih dahulu ya diagram garisnya. Kalian ikuti langkah-langkah yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Selanjutnya latihan kedua. Berikut ini adalah catatan tinggi badan seorang bayi dari umur 0 tahun hingga 5 tahun. Nah, seperti ini tabelnya. Pertanyaannya, buatlah diagram garisnya, lalu pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi, serta berapa tinggi atau panjang bayi saat lahir. Nah, anak-anak, itulah latihan yang dapat kalian kerjakan agar kalian lebih memahami tentang diagram garis ini. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran dari YouTube channel Guru Mandiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.